Halo guys, kembali lagi bersama gua Azaki. Apa kabar kalian semua? Semoga pada sehat, terus rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan. Ya amin, amin lah. Terus jaga-jagalah kesehatan lu semua, jaga kesehatan karena dia kan namanya juga pandemi belum beres total ya, belum beres pulih gitu, belum pulih bener. Terus di sana kan lagi di Indo juga di Jakarta dan sekitarnya juga lagi musim hujan ya, lagi musim hujan. Jadi semoga sehat-sehat lah, jaga diri. Kalau udah sakit tuh nggak enak guys, udah susah ngapa-ngapain. Dan di video kali ini gue pengen menceritakan gimana gue bisa sampai sini guys, gimana gue bisa sampai Abu Dhabi. Ya di video sebelumnya kan gue udah sampaikan, gue udah bilang insya Allah nanti di video berikutnya gue akan mencoba untuk bagaimana gue bisa sampai sini gitu kan. Gue juga sebenarnya nggak kepikiran gitu bisa sampai sini, nggak pernah kepikiran sedikit pun. Ya namanya juga orang kampung kan ya, orang kampung gitu. Ya tau lah pasti Abu Dhabi, Dubai, siapa sih yang nggak tahu kan, negara maju gitu. Cuma buat sampai kesininya aja, ya dibayarin aja nggak kepikiran gitu guys. Apalagi pakai uang sendiri gitu. Oke lah, jadi gini, gua tuh ke Abu Dhabi pertama gini. Jadi Kemenak itu ngebuka seleksi, kan ada kerjasamanya kan, kerjasama antara Kemenak dan pihak kayak Kemenak sininya gitu kan, kerjasama untuk terkait imam sholat. Nah jadi Abu Dhabi itu minta Indonesia untuk ngirim imam-imam dari Indonesia ke Abu Dhabi. Nah itu tuh dipegang sama Kemenak, Kementerian Agama. Nah pas gue tahu infonya itu gue daftar. Ya sebenarnya mah jujur ada iseng-iseng aja gitu, gue pengen tahu gimana sih tesnya kan. Gue waktu itu juga gue juga belum siap, terus gue belum ada keinginan harus lulus, gue pengen lulus gitu. Nggak ada gitu, kayaknya nggak ada waktu itu mah. Nah cuma waktu itu gue udah daftar, terus oke lah, udah daftar kan, terus nunggu informasi berikutnya. Akhirnya ada tesnya dah, gue ikut tesnya tuh. Nah terus ikut tes ada 2 kali kan, ada dua kali tes. Pertama sama orang Indonesia, jadi yang ngetesnya tes yang kedua kalau lulus ikut tes yang kedua itu yang ngetes itu langsung orang Abu Dhabi-nya. Nah gua tes yang pertama gua serius kan ya, gua serius lah. Eh, Serius gitu karena kan waktu tes itu gue juga nanya ke orang tua kan, terus nanya ke guru juga, nanya ke saudara-saudara gue, kakak, abang, gue serius gak nih tesnya. Katanya serius aja tesnya. Awalnya kan gue karena gue iseng-iseng guys, jujur ya. Terus oke, ikut seksi pertama, tahap pertama gue ikut, lulus, gue ikut seksi kedua. Nah, waktu itu tuh tesnya itu waktu seksi pertama ada tes hafalan Quran, pertama 30 juz, yang kedua bahasa Arab, percakapan, conversation gitu. Terus yang ketiga ada fikih. Ya walaupun gue alhamdulillah kan lancar ya di tes Al-Qurannya, terus di percakapan bahasa Arabnya, conversationnya gue alhamdulillah lancar juga. Nah waktu itu di fikih sebenarnya gue kurang, tapi ternyata pas pengumuman gelombang tes kedua, tahap kedua, ternyata ada nama gue. Oke, gue ikut tuh. Nah di situ gue di tahap kedua ini gue mulai bimbang guys, karena karena kalau misalnya gue lulus ya gue harus berangkat kan, sedangkan gue sendiri ya kita namanya juga ya kan orang beda-beda ya, ada yang senang suka gitu.
merantau kemana, apalagi ke luar negeri kayak Abu Dhabi gitu kan, negaranya kan emang udah maju, tuh sudah enak lah. Nah sedangkan gue emang udah PW gitu, gue udah cocok banget lah di rumah. Ya meskipun pendapatan gaji gitu, ya jauh lebih besar di sini daripada di Indo. Nah pas tes kedua, tahap kedua gue ikut, itu tesnya itu sama aja kayak yang tes pertama, mirip. Jadi ada sama hafal Quran, terus conversation bahasa Arab, terus fikih. Ada 4 orang syekhnya. Pengujinya ada 4 syekh dari Abu Dhabi. Terus yang 3 tadi fikih, terus yang keempat itu latihan khutbah, bukan latihan, praktek khutbah sama praktek sholat tarawih. Nah itu tesnya. Waktu itu yang tes pertama itu ada sekitar 200, terus yang kurang lebih 200, terus yang tahap kedua yang lulus ada sekitar 100-an ya, kurang lebih 100 lah, 100, nggak nyampe lebih banyak itu. Nah terus gue situ mulai galau kan, aduh serius gak nih, karena kalau lulus kan ya harus berangkat gitu. Tapi gue udah nanya-nanya ke orang tua, dinasihatin juga sama abang gue juga, ya harus serius gitu. Kalau lulus ya Bismillah ambil. Nah akhirnya yaudah gue serius tuh tesnya kan. Nah pas pengumuman itu tuh selang sebulan apa 2 bulan gitu ya, gue lagi tiduran kan di kasur ya, terus dapat email dari grup, bukan email, dapat kayak file gitu kan dari grup. Terus dalam hati gue, wah ini mah pengumuman. Nah bener ternyata pengumuman. Gue lihat ada di situ ada 27 nama kalau nggak salah. Gue ngeliat ada nama gue nomor berapa gue lupa. Gue bukannya alhamdulillah, gue malah astagfirullah gitu. Gue kenceng gitu, gue nggak dalam hati gue ngomong astagfirullah gitu ya, karena kan gue sebenarnya nggak pengen berangkat sih ya, gimana ya, nggak juga sih sebenarnya. Dan nama gue terus gue nelpon umi gue, abang gue telepon abi gue, gue bilang gue lulus gitu. Nah gue ngomong biasa aja kan, cuma pas maksudnya tanpa ekspresi lah, biasa aja. Nah pas gue udah tutup, gue nangis. Sumpah gue nangis karena ya gue tahu gue bakal berangkat, terus gue bakal meninggalkan rumah gue, terus orang tua gue, keluarga gitu, temen-temen ya udah PW lah istilahnya, udah enak gitu di rumah mah. Akhirnya ya udah mempersiapkan segala hal, berkas-berkas, dokumen, paspor, terus visa sama lain-lain gitu. Nah gitu guys, jadi gue berangkat ke Abu Dhabi itu untuk imam, kerjasama antara Kemenak Indonesia dan Kemenak Abu Dhabi gitu. Pokoknya aduh, ya ini mah udah jalan Tuhan ya, udah Tuhan sudah menentukan jalan yang akan dipilih, akan dilalui oleh gua. Ya kita memang punya pilihan, tapi sebenarnya pilihan kita itu adalah jalan Tuhan guys. Itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Walaupun gua suka mikir, kenapa sih gua harus kesini gitu, kenapa sih gua di sini gitu kan. Gua orangnya kan galauan juga ya, galau gitu, terus ya sedihan karena kan jarang kemana-mana gitu, di rumah juga, di rumah aja ya. Tapi ya kita harus percaya bahwa ketika kita ada di suatu jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Tuhan, maka kita harus percaya bahwa jalan itu adalah jalan yang terbaik. Dan itu yang gue lakukan, gue percaya bahwa ini jalan yang terbaik. Nah terus ya walaupun memang kesedihan itu pasti ada, seenak apapun lu
di negeri orang, tapi masih lebih enak di negara sendiri guys. Itu sih maksudnya yang dikatakan sama guru gue, ngomong kayak gitu. Terus gue juga, kalau gue sih iya mengiyakan gitu kan, tapi manusia orang pasti punya pendapat tersendiri, pasti punya opini masing-masing gitu. Tapi menurut gue emang seenak-enaknya di negara orang lebih enak di negara sendiri gitu. Nah jadi itulah cara gue kenapa bisa sampai di sini, terus prosesnya. Ya gue menggambarkan, menceritakannya dengan singkat aja guys ya. Karena bener-bener gitu, bener-bener di benak gue itu mungkin ini nggak mungkin ya, hampir nggak masuk akal gitu guys. Ya gue percaya sama diri gue sendiri ketika gue tes, cuma ya karena kan waktu itu yang tes juga kan banyak dari ustadz-ustadz, guru-guru ponpes yang udah pinter-pinter gitu kan, udah jago-jago, sedangkan gue apa gitu. Gue juga waktu kuliah kan nggak terlalu serius, maksudnya nggak bagus-bagus amat lah. Terus juga bahasa Arabnya kurang bagus, terus fikihnya juga. Ya cuma lagi-lagi guys, kembali memang Tuhan itu punya rencananya sendiri. Nah ketika kita sudah berada di jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka selanjutnya adalah bagaimana terserah kita selanjutnya. Maka bagaimana kita selanjutnya, kita yang menentukan. Apakah ketika Tuhan sudah menentukan jalan untuk kita dan kita pilihannya dari kita mau menerima atau tidak gitu guys. Itu gue sangat rasakan di sini. Ya sebenarnya gue kurang menerima kan gue di sini juga. Cuma ya gue sedikit menerimanya karena apa guys? Karena mungkin ya, gue jujur nih, gue gak munafik. Karena gajinya memang gede lah ya, lumayan untuk gue sendiri itu lumayan. Mungkin itulah. Jadi ya percaya aja, kita harus menerima, meskipun sulit kita harus menerima. Itu sih yang benar-benar gue pelajari di sini gitu, gue dapet pelajarannya. Ya kan lebih enak di negara sendiri, di rumah sendiri kan, ngumpul bareng keluarga. Di sini sendirian gitu, tinggal sendirian. Gue benar-benar tinggal sendirian di sini. Mungkin itu aja guys video kali ini, karena sudah lama juga. Insya Allah nanti di video berikutnya gue akan menceritakan bagaimana kehidupan di sini guys. Jadi ini aja dari gue. Mohon maaf kalau gue banyak kekurangannya lah ya. Dari segi videonya, videonya karena perangkat gue cuma pakai HP dong, sama apa namanya, tripod. Gue belum megang laptop gitu. Terus dari segi bicara gue juga gue kurang bagus ya mungkin. Ya masih belajar. Mudah-mudahan tapi bisa menjadi bisa menjadi ya buat kalian lah. Gue akan melakukan yang terbaik insyaallah. Itu aja deh guys dari gue. Terima kasih, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, share ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.